Hari ini kita akan membahas materi masih tentang materi penjadwalan proses ya. Tapi hari ini kita akan membahas algoritma, salah satu algoritma penjadwalan ya. Yang kita bahas hari ini algoritmanya namanya ada FIFO ya. Jadi algoritma FIFO, first in, first out, atau sama dengan namanya first come, first serve. Jadi yang pertama datang ya, pertama dilayani ya. Pertama tiba ya, kita singkat tiba saja supaya ada ya. Jadi pertama tiba, pertama dilayani. Ya, jadi FIFO itu sama dengan FCFS atau PT, PD dalam bahasa Indonesianya. Ya, jadi algoritma FIFO ini prosesor ya. Jadi algoritma FIFO, kita tarik saja ya. Prosesor akan melayani proses berdasarkan AT ya. AT atau waktu kedatangan, urutan tiba ya. Jadi FIFO ya, prosesor akan melayani proses ya, berdasarkan urutan tiba ya, atau AT ya. Yang berada ya, di dalam antrian ya, di dalam antrian ya, di dalam antrian ya. Jadi kalau pada FIFO ya, dalam FIFO itu tidak akan terjadi yang namanya starvation ya. Di dalam FIFO ya, algoritma FIFO tidak akan terjadi yang namanya starvation ya. Starvation itu proses yang tidak dilayani ya. Proses yang tidak dilayani ya. Jadi seluruh proses yang ada di FIFO itu akan dilayani berdasarkan urutan tibanya ya, berdasarkan AT-nya. Itu untuk algoritma FIFO ya. Contohnya untuk algoritma FIFO ya, ini contoh untuk algoritma FIFO. Contohnya misalnya ada proses ya, terdapat proses, ini proses, ada proses namanya P1, P2, P3 ya. Ada proses P1 ya, P2 dan P3 ya. Semua proses ya terserah, bisa namanya A1, A2 itu ya, atau A atau B atau C ya, terserah. Ini prosesnya kita buat misalnya saja namanya P1, P2 dan P3 dengan AT ya. AT waktu kedatangan ya. Dengan AT kita singkat saja arrival time ya. Misalnya P1 AT-nya 0, untuk P2 AT-nya 1, untuk P3 AT-nya 2 ya, waktu kedatangannya, arrival time-nya. Terus ada burst time-nya ya, lama prosesnya ya, kita sebut saja BT ya, biasanya disingkat BT untuk burst time. Untuk P1 BT-nya 2, untuk P2 BT-nya ada 5. Kemudian untuk P3 misalnya BT-nya ada 20 ya. Yang kita cari itu ada namanya
waiting time, ya, rata-rata waiting time-nya dan TAT-nya, turnaround time-nya, ya, turnaround time, ya, ada TAT-nya. Jadi yang kita cari itu ada waktu dimulainya, kita sebut saja ST. ST itu start time. Terus waktu selesainya, ya, complete time atau kita sebut saja finish time. Jadi kita terus ada WT, waiting time, ya. Terus nanti ada TAT. Kita coba isi yang start time-nya dulu, ya. Jadi untuk mengisinya ini kita membuat namanya Gantt chart dulu, ya. Diagram Gantt, ya. Jadi ini Gantt chart-nya. Ya. Jadi Gantt chart ini kita akan buat sesuai dengan proses algoritma FIFO, ya. Jadi yang pertama kali datang itu yang pertama kali dilayani, ya. Jadi yang pertama dilayani kita akan buat P1-nya, ya. Waktu kedatangan P1 0, ya. Jadi ini 0-nya, ya. Sampai dengan 2, ya. Ini misalnya 2. Ini untuk P1, ya. Gantt chart-nya P1. Kemudian kita lihat proses yang kedua, ya, karena lamanya 5, ya, dia akan melayani setelah proses ini selesai baru dilayani lagi. Jadi 5, setelah itu baru P2 yang dilayani, ya. Disambungkan lagi, ya. Berarti 5 ditambah dengan proses sebelumnya ada burst time-nya 7, ya. Jadi burst time-nya Gantt chart-nya di 7, finish time-nya. Ya, ini untuk P2. Kemudian untuk proses ketiga lamanya 20, ya. Ini misalkan saja. Berarti kan 20 ditambah 7 27. Ini untuk P3-nya. Ya, ini Gantt chart dari proses P1, P2 dan P3. Ya, ini Gantt chart-nya. Jadi ada 0, ada 2, 7 dan 27. Ya. Sesuai dengan jumlah. Jadi kalau ini kita jumlahkan, ini ada 27 lamanya, ya. Jadi kalau kita jumlahkan ada 27, ya. Jadi kita lihat ST-nya, ya, waktu dimulainya. Waktu dimulai P1, ya, dia dimulai dari 0, ya. Ini mulainya. Jadi ST-nya untuk P1 0. Untuk P2, ya, untuk P2 dimulai dari 2. Kemudian untuk P3 dimulai dari 7. Itu untuk start time-nya. Kemudian untuk finish time kita lihat lagi. Finish time untuk proses 1, ya, finish time untuk proses 1 itu selesai pada 2. Kemudian untuk proses 2, finish time terjadi pada saat di 7. Ya. Kemudian untuk proses 3 selesainya ada di 27. Ya. Jadi untuk P1 finish time-nya 2, P2 finish time-nya 7, P3 finish time-nya 27. Sekarang kita akan cari yang namanya WT, ya. Jadi WT, untuk mendapatkan WT, ya, saya tulis di sini saja, ya. Untuk mendapatkan WT, ya, kita bisa menggunakan yang namanya ST, kita kurangi dengan AT. Atau kita bisa juga menggunakan FT dikurang BT dikurang AT, ya. Jadi untuk WT pertama kita bisa gunakan yang ST dikurang AT, ya. Untuk P1 WT-nya ST dikurang AT berarti 0. Kemudian yang kedua ST dikurang AT 1. Untuk proses 3 ST-nya 7 dikurang 2 5.
ya, itu menggunakan ST dikurang AT. Boleh kita coba dengan persamaan yang kedua, itu ada finish time-nya dikurang dengan burst time dikurang dengan AT. Misalnya, ini kita gunakan yang persamaan yang kedua untuk proses pertama. Ya. Kita buat ini aja ya. Kita buat di sampingnya saja. Perbandingan apakah sama? Ya, finish time-nya misalnya finish time 2. Ya, finish time-nya 2 untuk P1 dikurang dengan burst time. Ya. Finish time 2 dikurang burst time 2, 0, 0 dikurang AT 0, berarti 0. Sama ya. Kemudian yang kedua, FT 7 ya, 7 dikurang dari 5 itu ada 2, 7 kurang 5 2 dikurang AT 1. 1 ya, sama juga. Kemudian untuk proses 3, FT-nya ada 27 dikurang 20 tinggal 7 dikurang AT 7, 5. Sama ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang pertama ya, atau persamaan yang kedua untuk mencari WT. Kemudian kita mencari TAT. Ya, TAT. Ya. Jadi TAT ini waktu yang dihabiskan proses selama di dalam sistem pemrosesan. Itu namanya TAT. Ya, jadi waktu yang dihabiskan di dalam proses selama sistem pemrosesan berjalan. Caranya bagaimana? Ya, kita tulis di sini saja ya. Jadi yang kita cari itu ada yang namanya WT dan TAT. Ya, itu untuk rumus WT-nya. Jadi untuk rumus TAT ya, rumus TAT itu bisa kita dapatkan TAT. Rumusnya bisa dari FT dikurang AT. Ya. Atau kita bisa menggunakan WT dijumlahkan dengan BT. Ya, jadi TAT juga bisa dilakukan dengan dua cara. Kita coba hitung TAT yang pertama dalam proses P1, FT 2 dikurang AT. Ya. 2 dikurang 0 jadi 2 TAT untuk proses P1. Kemudian TAT yang kedua, FT ada 7 dikurang 1, 6. Kemudian ada proses 3, 27 untuk FT-nya dikurang dengan AT-nya 2. Berarti 27 dikurang 2, 25. Ya, itu untuk FT-nya. Ya. Kita coba bandingkan dengan menggunakan persamaan kedua, WT. Ya. Jadi WT ditambah dengan BT ya. WT-nya ada 0 ditambah BT 2. Ya, sama ya. Kemudian untuk yang kedua, WT 1 ya, ditambah BT 5, 6 sama. Terus untuk P3 WT-nya ada 5, BT-nya 20. Ya, berarti 25. Sama ya. Jadi bisa kalian gunakan persamaan ini atau persamaan yang kedua. Jadi itu untuk mencari WT dan TAT, bisa menggunakan dua cara. Hasilnya juga tetap sama dan benar semua ya. Kemudian kita akan mencari rata-rata ya. Rata-rata waiting time-nya ya. Jadi kita akan cari rata-rata dari waiting time ya. Caranya bagaimana? Ya, ini rata-ratanya. Ya. Rata-rata average-nya dengan cara menjumlahkan WT dibagi dengan banyaknya proses ya. Jadi misalnya jumlahnya WT-nya ada 0 ditambah 1 tambah 5 jadi ada 6
6 dibagi dengan banyaknya proses. Prosesnya ada 3. Jadi 6 dibagi dengan 3, 2. Ya. Jadi untuk rata-rata waiting time yang kita dapatkan dari proses P1, P2 dan P3 itu 2 milisecond, ya. Jadi jumlah WT dibagi dengan banyaknya proses yang ada. Kemudian kita akan mencari, ya, jadi rata-ratanya saya di sini aja ya. Saya buat di sini average-nya WT 2, ya, mili per second. Sekarang untuk rata-rata TAT, caranya sama, ya, dengan menjumlahkan TAT-nya dibagi dengan N, banyaknya proses, ya. Jadi kita jumlahkan dulu TAT-nya berapa. 25 ditambah 6, 31. Ya, 31 kemudian kita tambahkan lagi 2, 33. 33. Jadi 33 dibagi dengan N, banyaknya proses. Ya. Nih, ya. Jadi 33 dibagi 2. Jadi 33 dibagi 3. 33 dibagi 3 jadi 11 ya. Jadi 11 milisecond, ya. Jadi average-nya dari TAT sebesar 11 milisecond, ya. Jadi untuk algoritma FIFO perhitungannya seperti ini. Jadi proses yang dijalankan pada algoritma FIFO itu berurutan, ya. Jadi P1-nya selesaikan dulu, ya, terus P2, P3 sampai dengan Pn, ya, banyaknya proses. Ya. Demikian penjelasan mengenai algoritma FIFO, ya. Terima kasih.